Shalom. Sekali lagi shalom, lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur bisa bersama-sama di tempat ini, Jemaat Tuhan di GFC. Terima kasih buat para worshiper yang luar biasa. Tepuk tangan buat mereka semua. Saya tadi surprise karena melihat mereka dengan kostum coklat-coklat. Kebetulan saya pakai coklat juga. Wah, kayaknya profetik nih Pak Totong. Ya, profetik nih kayaknya, bisa satu family nih kayaknya nih. Puji Tuhan, haleluya. Ya, namanya brandingnya bagus di sini sekarang, yaitu GFC, ya kan? Jakarta apa? Family Church. Wah, saya pikir ini branding yang bagus. Karena family saya pikir itu apa ya, much closer than apa misalnya community, lebih dekat daripada sekedar komunitas family itu. Setuju katakan amin? Ya kan? Ada gereja-gereja lain mungkin pakai community atau yang lain, tidak salah. Tapi gereja ini telah memilih memakai branding family. Haleluya, keluarga. Keluarga itu lebih deeply, daripada sekedar community. Setuju katakan amin. Haleluya. Jadi kalau ditanya orang di luar, saudara di luar sana ada yang tanya, ke gereja mana? GFC. Wih, namanya keren ya. GFC. Oh, apa itu? Jawabannya mesti benar. Jangan Jakarta Fried Chicken. Oh, lain itu KFC namanya ya, Saudara. GFC apa? Jakarta Family Church gitu. Jangan kepleset ya, ditanya nanti GFC kok Jakarta Fried Chicken lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita ada di tahun yang namanya adalah tahun apa? Penuaian. Penuaian apa? Oh, penuaian baik berkat Tuhan secara jasmani. Wah, kok nggak ada amin ya? Wah, mestinya amin gitu. Dan juga berkat Tuhan secara rohani. Amin. Siapa rindukan itu terjadi tahun ini dalam hidup kita? Haleluya. Kita pasti semua merindukan itu terjadi. Menuai kebaikan Tuhan, baik secara jasmani, secara rohani. Siapa yang rindu tahun ini kesehatanmu lebih baik? Haleluya. Yang menuai kesehatan lebih baik, saya lagi lambaikan tangan. Haleluya. Siapa yang rindu tahun ini keuangan boleh menuai dengan lebih baik, lambaikan tangan. Haleluya. Siapa rindukan jiwa-jiwa bagi Tuhan tahun ini? Haleluya. Kita semua pasti rindu untuk menuai hal itu semua, bukan? Amin. Tapi persoalannya, kita harus hati-hati supaya jangan sampai ada penghalang atas apa yang kita rindukan itu, bukan? Tentu kalau ditanya siapa yang mau menuai, semuanya mau menuai. Saya mau sampaikan thank you. Tema yaitu penghalang, faktor penghalang apa saudara? Penuaian. Nah ini seru kan ya saudara. Karena kalau kita rindu menuai, kita harus waspada. Waspada akan apa? Waspada akan penghalang-penghalangnya. Setuju katakan amin, ya kan ya? Supaya apa? Kalau penghalangnya itu disingkirkan, kita akan benar-benar menerima penggenapan janji Tuhan, menuai bagi kemuliaannya. Siap? Amin. Apa penghalang-penghalangnya Bapak Ibu Saudara? Saya doa dan saya rangkum ada 4 hal paling sedikitnya. Penghalang besar yang harus kita waspadai supaya kita bisa menuai bagi Tuhan. Yang pertama penghalang itu saya temukan adalah penghalang yang namanya salah fokus, saudara. Yang namanya salah fokus. Ucapkan 2, 3, salah fokus. Kenapa? Karena banyak orang demikian, saudara. Salah fokus yang dimaksud di sini gini loh. Kita memang rindu menuai kesehatan yang lebih baik. Kita rindu menuai berkat-berkat keuangan yang lebih baik. Enggak ada amin ya. Amin gitu ya. Menuai juga jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Amin. Nah, tapi kita terlalu fokus pada apa yang ingin kita tuai, sampai kita salah fokus, kita lupa bahwa kita harus lebih fokus kepada apa yang kita tabur. Halo? Amin? Ya kan? Jadi yang dimaksud salah fokus di sini adalah bahwa biarlah kita fokus pada apa yang Anda tabur, bukan pada yang ingin Anda tuai.
Yang nangkap sesuatu katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 7 bagian B. Nah ini dia, baca bersama, 2, 3. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Gitu. Jadi apa yang akan rindu kita tuai, itu sebetulnya cuma akibat dari apa yang kita tabur. Halo, amin? Jadi kalau kita rindukan banyak hal yang kita tuai dalam hidup kita, jangan lupa, arahkan fokusnya pada apa yang kita tabur. Suatu kali ada seekor anjing kecil. Seekor anjing kecil, bulunya warna hitam. Anjing kecil ini masuk ke suatu kawasan seperti dunia fantasi Ancol. Puji Tuhan. Family, GFC, ada yang belum pernah ke Ancol? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan semuanya sudah pernah Pak Totong, luar biasa ya. Nah, suatu kali di tempat itu, tempat hiburan itu, ada satu stand, saudara. Ada banyak stand memang di dunia fantasi. Ada satu stand namanya tuh Rumah 1000 Cermin, saudara. Rumah, apa namanya? 1000 cermin. Kenapa dikasih nama kayak gitu? Karena itu tempat, rumah-rumahan itu, semuanya tuh serba cermin. Jadi kalau sudah masuk ke rumah itu, lantainya dari cermin. Langit-langitnya dari cermin. Dindingnya kanan kiri dari cermin. Muka belakang semuanya dari cermin. Karenanya disebut rumah apa? 1000 cermin. Nah, pagi itu seekor anjing kecil warna hitam masuk ke tempat itu, rumah itu. Begitu dia masuk ke rumah itu, dia kaget. Kupingnya berdiri, sap. Kenapa? Karena dia melihat ada 1000 anjing hitam yang lain di depannya. Dia mulai melotot melihat itu, dan 1000 anjing yang lain pun melotot memandang kepadanya. Wah, gitu. Lalu dia mulai menyalak. Wak, gitu saudara. Terkejut dia, karena 1000 anjing yang lain juga menyalak bagi dia. Wah, gitu saudara. Dan betapa kagetnya dia gitu ya. Lalu dia tinggalkan tempat itu. Lari terbirit-birit tinggalkan tempat itu. Dan dia bilang apa? Waduh, aku tidak akan kembali lagi ke tempat itu. Sekali-kali aku tak akan kembali ke situ. Kenapa? Semuanya tidak ramah kepadaku. Aku datang dipelototin. Ya, aku menyalak, wah mereka lebih galak. Aku tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Dia bilang gitu, anjing hitam itu. Gak lama setelah itu, datang pula ke tempat itu, anjing kecil yang lain. Anjing kecil ini kebetulan berbulu putih. Anjing itu kelihatan ceria dan lucu pagi itu. Tanpa sengaja anjing itu masuk ke tempat itu. Tempat yang bernama apa tadi? Rumah 1000 cermin. Anjing itu masuk. Dengan senyumnya yang ceria dia lihat, kaget dia. Ada 1000 anjing putih yang lain tersenyum kepadanya. Oh, dia senang sekali. Dia mulai kipas-kipaskan ekornya, kipas-kipit gitu. Dan dia lihat, wah, 1000 anjing yang lain juga mengipas-kipaskan ekornya, kipas-kipit. Senang sekali dia. Wow, lalu anjing kecil itu pergi tinggalkan tempat itu. Sebelumnya dia sempat gini, dadah gitu. Semuanya juga dadah kepada dia. Wah, lalu dia tinggalkan tempat itu dan bilang gini, aku akan sering-sering ke tempat itu. Semuanya begitu ramah kepadaku, murah senyum dan menyapa kepadaku. Indah sekali tempat itu, aku akan sering-sering ke situ. Sudah tangkap sesuatu? Apa yang mereka tabur, itu yang mereka tuai. Haleluya, amin. Hari ini jangan ada orang merasa, aku dikucilkan, aku tidak disukai. Orang-orang cemberut kepadaku, muka asam kepadaku. Nanti dulu, jangan-jangan sebabnya apa yang Anda tuai itu yang Anda tabur. Haleluya, kalau mau menuai kebaikan Tuhan, murah senyum, nabur pada yang lain dengan senyuman paling tidak. Haleluya. Praktek dulu yuk senyum kanan kiri coba.
Nah, gitu. Puji Tuhan. Ya, ada yang susah prakteknya karena sudah lama, Pak, sudah kayak gini modelnya. No, ya. Terus senyum sampai nanti doa berkat, Pak Toto nggak sudah berkat, tetap senyum. Keluar di parkiran, tukang parkir diajak senyum. Nanti kan pasti tukang parkirnya juga senyum. Dan tukang parkirnya mikir gini, tadi malam aku ngimpi apa ya? Biasanya nggak kayak gini gitu, saudara. Haleluya. Ada pepatah Chinese bilang gini, bagus. Pepatah kuno, papi saya dulu memang buka toko, kami dibesarkan ke toko kelontong, papi saya. Ada prinsip dalam pepatah Chinese bilang gini, barang siapa tak bisa senyum, janganlah ia membuka toko. Gitu loh, saudara. Loh, itu prinsip yang sederhana ya kan ya. Lu mau buka toko 24 jam pun nggak akan ada orang datang kalau muka lu asem gitu, saudara. Tapi kalau kita murah senyum, haleluya, amin. Lihat berkat Tuhan pasti datang. Tepuk tangan buat Tuhan yang percaya. Haleluya. Sekali lagi, jangan fokus pada apa yang Anda mau tuai. Ayo fokus pada apa yang kita tabur. Balada tikus si raja tupai. Cakep gitu dong kalau ada pantun ya. Nasi bungkus jadilah bubur. Nah, daripada fokus yang Anda tuai, ya cakep, mari bagus mulai menabur. Haleluya, puji Tuhan. Lagi belajar pantun ceritanya ini saudara, haleluya. Saudara, tapi mungkin kau berkata, tapi Pak aku sudah terlanjur setua ini, rasanya sudah terima nasib saja. Yang sudah terjadi, nasibku sudah seperti ini, sudah terlambat untuk menabur banyak hal di usiaku yang sekarang. Jangan demikian. Karena apa? Ada sebuah, nah ini saya suka beberapa Chinese proverbs, ya saudaraku ya, pepatah Cina yang bagus-bagus. Ada pepatah Cina yang bagus lagi bilang gini, baca yuk 2, 3. The best time to plant a tree was 20 years ago. Second best time is now. Ya, pohon memang lebih baik pohon itu nanti kita tanam 20 tahun yang lalu. Kenapa gitu? Karena kalau kita tanam pohon 20 tahun yang lalu, hari ini mungkin pohon itu telah berbuah. Haleluya, amin. Tapi kalaupun belum, kesempatan terbaik kedua adalah mulailah tanam pohon hari ini. Halo, amin. Kalau engkau mau kesehatan yang baik, mulailah olahraga. Paling tidak kalau bisa beli alat treadmill, beli alat treadmill kalau enggak punya waktu untuk ke gym atau ke tempat yang lain. Haleluya, amin. Paling tidak doa keliling sambil lari pagi. Haleluya, sambil menyelam minum. Oh, kembung nanti ya, haleluya. Saudara, lakukan bagian kita, maka Allah akan lakukan bagiannya. Kita akan menuai kesehatan, menuai keuangan, menuai jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ngomong-ngomong tentang doa keliling, saudara ya. Tadi saya singgung doa keliling. Hari ini Tuhan kasih pengertian saya tuh gini, saudara. Banyak gereja-gereja, ya Pentakosta, karismatik disuruh Tuhan, dan itu tidak salah. Lakukan doa keliling. Jadi RT RW dikelilingin. Kelurahan, kecamatan dikelilingin. Malah ada yang seru saudaraku ya. Jadi doa keliling dalam mobil gitu ya, sambil ada yang bawa gitar kan. Mengikat roh-roh teritorial. Gitu. Sambil bawa pistol-pistolan air. Diisi minyak pengurapan sudah ceritanya. Jadi mereka tuh keliling, kecamatan, kelurahan dikelilingin. Buka jendela mobil, cerut gitu saudara. Ikat dalam nama Yesus. Tidak salah, tapi yang salah apa? Doa keliling, RT RW kecamatan dikelilingin, tapi rapat RT kagak pernah nongol. Nah, itu salah juga. Sebab maksud Tuhan untuk kita dituntun doa keliling, doa syafaat kita sedang menyertai mungkin ya pemakaman dari kekasih kita Pak Krama Wijaya. Saya kenal beliau sudah lama, mungkin sebelum beliau di AKR di GFC ini saya sudah kenal beliau, orang yang luar biasa memang ya Pak Totong ya, setia, mendoa dan luar biasa. Nah, sebetulnya mendoa itu
Kalau keliling bukan cuma Tuhan suruh ngiket roh-roh. Tapi supaya kita dituntun sama Tuhan. Jangan di mobil kalau perlu jalan keliling sambil olahraga tadi loh. Menyapa RT, RW, haleluya, amin. Warga tetangga kanan kiri. Demi nama Tuhan Yesus jadi orang Kristen jangan ansos. You know ansos? Tetangga-tetangga nggak ngerti itu siapa. Ngumpet terus di rumah. Kayak calon teroris gitu loh saudara. Teroris tuh gitu loh saudara. Ngumpet di rumah nggak tahu tuh ada orangnya apa enggak gitu saudara. Kita semua nggak kayak gitu. Haleluya. GFC nggak kayak gitu. Amin. Menyapa kanan kiri tetangga kita. Membangun relationship yang bagus. Maka jiwa-jiwa akan dituai. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itu penghalang pertama tadi ya. Jangan salah fokus. Lalu penghalang kedua adalah jangan salah menabur. Nah, ini penghalang kedua. Kalau yang pertama tadi memang kagak mau nabur. Salah, harus nabur supaya nuai. Amin. Tapi penghalang kedua ada yang nabur tapi salah nabur. Kenapa gitu? Kita harus perhatikan benih dan tempat di mana Anda menabur. Benih harus jatuh di tanah yang subur. Haleluya. Jangan di tanah yang berbatu dan seterusnya. Tabur di tanah yang subur. Dan pastikan kita itu, saudara, menabur benih yang benar. Benih roh. Katakan sama saya, benih roh. Bukan benih kedagingan. Amin. Saya temukan ayat yang luar biasa. Ini ayat langka nih saudara. Di dalam Imamat 19 ayat 19. Berkata demikian. Baca yuk 2-3. Dan janganlah, apa saudara? Taburi ladangmu dengan 2 jenis benih. Dulu saya nggak ngerti kenapa sih. Di dalam perjanjian lama kitab Imamat ada ayat ini. Jangan taburi ladangmu dengan 2 jenis benih. Saya sampai mikir gini, apa jangan-jangan kalau kita berbisnis, buka toko, benar juga kali ya. Kalau sudah jualan apa gitu ya, jangan dicampur-campur jualan yang lain. Nanti nggak jalan semua usahanya gitu ya. Dulu saya pikir ada benarnya juga ya. Kalau misalnya kita, misalnya apa saudara, bisnis apa, buka restoran mie ayam misalnya, mie ayam lah gitu ya. Sambil mie ayam daripada lagi nggak ada pembeli, sebelahnya kita buka juga bengkel apa gitu ya, bengkel mobil. Nanti yang mau makan mie ayam khawatir, jangan-jangan ayamnya kecemplungan sekrup dari sebelah gitu, saudara, baut dari sebelah kan ngeri ya saudara ya. Maksud dua-duanya bisa nggak jalan? Apa maksudnya begitu? Ternyata nggak juga loh. Ada orang yang buka bisnisnya cuci mobil, bagus. Tapi sambil orang menunggu mobilnya dicuci, ada ruangan khusus, ada kafe di sana, ya kan? Ternyata bisa. Jadi yang dimaksud apa? Yang dimaksud jangan taburi ladang kita dengan 2 jenis berbeda, itu apa? Artinya adalah hati kita, ladang hati kita, jangan taburi dengan campur aduk. Benih roh ya iya, benih daging ya iya. Yang mau tangkap sesuatu katakan amin. Ada orang yang dagangnya jujur, bekerjanya jujur, sudah benar. Tapi sayang, laporan pajaknya enggak jujur. Nah, bisnisnya jujur, laporan pajaknya jurus Spanyol, separuh nyolong. Itu namanya campur aduk, benih yang baik dan benih yang tidak baik. Pastikan ke depan hanya benih yang baik agar kita menuai segala hal yang baik. Yang mau katakan amin. Sekali jujur, tetaplah jujur. Hati kita hanya ada benih yang baik. Di dalam Efesus 4 ayat 8 Alkitab bilang gini, segala yang suci, segala yang manis, segala yang sedap, didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi pikiran kita ini stoknya
itu isinya cuma hal yang positif, yang baik. Amin. Kalau kita isinya stoknya tuh hanya hal yang baik, lihat, nanti yang keluar tuh pasti hal yang baik. Tapi kalau kita campur, wah repot. Nanti kadang keluarnya baik, kadang keluarnya tidak baik. Bisa terjadi kayak gitu. Terutama ketika dalam tekanan situasi. Kalau nggak salah dulu saya pernah cerita ya, tentang seorang pengendara mobil yang sedang jalan-jalan keluar kota, lewati perkebunan, peternakan gitu saudara. Wah indah sekali. Ketika dia mengendara mobil itu, dia lewatin suatu tikungan saudara. Dia lewatin suatu tikungan. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan, muncul pengendara lain, mobil truk, melintas berhadapan dengan dia. Yang mengejutkan apa? Pengendara truk itu tiba-tiba buka kaca mobilnya. Lalu bilang gini, "Hei, babi!" Gitu saudara. Kaget si pengendara mobil tadi. Ya, gitu kan, ada orang teriak, "Babi!" Kaget dia, buka jendelanya, dia semprot balik. "Hei, elu yang babi!" Gitu saudara. Tidak berapa lama mobilnya melintasi tikungan. Dan ketika dia melintasi tikungan itu, dia harus ngerem mobilnya kuat-kuat. Cit gitu saudara. Kenapa? Karena dia nyaris menabrak serombongan babi yang sedang nyebrang jalan, saudara. Oh, dia baru sadar, oh my God, ternyata orang tadi teriakin, "Hei babi," maksudnya, "Hei hati-hati di depan ada rombongan babi," gitu loh saudara. Tapi karena stoknya masih nyimpen stok yang negatif, halo, amin. Tiba-tiba yang keluar itu yang negatif. Pastikan stok dalam hatiku adalah hal-hal yang positif, yang seturut dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Pergi Cianjur, belilah kencur. Aha, bunga dipetik si burung murai. Haleluya, sekali jujur tetaplah jujur. Maka yang baik yang kita tuai. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, jadi sudah penghalangnya berapa tadi? 2. Yang pertama apa tadi? Jangan salah fokus. Yang kedua, jangan salah nabur. Yang ketiga, penghalang ketiga apa? Yaitu ada orang yang tidak bisa nuai karena ia berhenti menabur. Sudah nabur, tapi berhenti. Oh, dengan berbagai hal. Kita bilang, janganlah jemu-jemu, apa saudara? Kita harus jangan jemu-jemu, apa? Kita berkata, berbuat baik. Kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik sampai tiba waktunya kita menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah. Alkitab ingatkan ini, firman Tuhan ingatkan, berarti apa? Berarti waspada ya. Nabur kebaikan itu bisa bikin jemu juga loh. Kalau nggak hati-hati. Kenapa gitu? Iya. Aduh. Orang itu ditolong kok nggak tahu diri ya. Aku tabur kebaikan. Tapi ternyata, oh air susu dibalas kopi sianida gitu saudara. Air tuba maksudnya. Kok gitu? Akhirnya berhenti menabur. Jangan. Kita bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baiknya sampai kayak apa sih? Alkitab itu kan ingetin kita. Apakah kita sudah menabur itu sampai mencucurkan air mata? Ya kan? Alkitab berkata apa? Baca 2-3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang percaya katakan, amin. Apakah kita naburnya itu sudah sampai mencucurkan air mata sih? Kok belum sudah berhenti? Apakah kita sudah mendoakan jiwa-jiwa sampai mencucurkan air mata kah? Kok kita sudah berhenti berdoa?
Ada banyak orang, saudaraku, menyerah. Sementara garis finish tinggal satu langkah. Sayang sekali kan? Berkat Tuhan mesti sudah siapkan untuk tercurah. Tapi dia berhenti menabur. Semoga kita tidak demikian. Amin. Menabur sampai mencucurkan air mata. Ada orang bilang gini, katanya kalau sudah nabur bagi pekerjaan Tuhan, kasih persembahan, perpuluhan. Siapa memberi perpuluhan DCFC? Pak Totong, siapa memberi perpuluhan DCFC? Wah, gak ada yang angkat tangan loh Pak Totong. Gimana nih? Pak Totong doang yang kasih perpuluhan, jangan-jangan nih. Siapa memberi perpuluhan bagi Tuhan DCFC? Haleluya, puji Tuhan. Saya nggak nanya angkanya, Pak Totong juga pasti nggak nanya angkanya. Tapi perpuluhan itu adalah firman Tuhan. Amin. Oh, tapi kadang kita memberi perpuluhan, memberi persembahan, kita belum melihat hasilnya, lalu berhenti. Percuma kasih perpuluhan, kasih persembahan, kok hasilnya aku belum lihat. Petani-petani itu tahu, sekalipun dia menabur, ada kalanya karena cuaca dan lain hal, kendala-kendala yang ada, dia harus menelan kegagalan. Tapi petani yang baik, dia tahu dia harus terus menabur. Amin. Sampai waktunya tiba dia menuai. Sekalipun itu dengan mencucurkan air mata. Apakah kita telah menabur dengan mencucurkan air mata? Itu pertanyaannya. Saya kadang mikir gini, apakah menabur dengan mencucurkan air mata itu artinya kalau kita dikasih kantong kolektor lewat, puji Tuhan di sini nggak ada kantong kolektor lewat ya, di CFC ya. Oh, sudah nggak ada debt collector di sini ya, puji Tuhan, haleluya. Sudah disiapkan tempat kotak persembahan di sana. Di tempat lain kalau ada masih pakai kolektan, saya sering kasih saran, kolektan itu jangan buru-buru. Apalagi buat kami yang duduk di depan. Saya tuh kadang ya gelagapan juga, saudaraku, kalau tiba-tiba kantong kolektor lewat di depan gitu ya. Ya tolong yang belakang dulu karena kita masih siapkan diri gitu saudara ya. Jangan buru-buru. Kenapa? Kasih kesempatan jemaat itu untuk menabur yang terbaik. Amin. Sampai mencucurkan air mata gitu loh saudara. Jadi kalau nabur sudah mencucurkan air mata belum gitu saudara ya. Kalau belum mencucurkan air mata ditungguin gitu loh. Maksudnya mencucurkan air mata itu apa sih? Sampai hati kita itu berasa. Katakan sama saya berasa. Berasa apa? Cekit gitu loh saudara. Jadi kalau sudah nggak berasa cekit, itu artinya itu yang kita tabur itu tidak mencucurkan air mata. Lah iyalah. Saudara, janda itu memberi 2 peser. Tapi itu hatinya itu rasanya cekit gitu. Tuhan lihat itu. Kalau sudah diberkati Tuhan, dulu nabur mungkin katakanlah goceng, itu berat. Tapi sekarang sudah tabur goceng, itu sudah enggak cekit lagi, itu tandanya sudah harus berubah. Halo, amin? Berapa Pak? Ya terserah, dicoba saja. Misalnya goban. Goban belum cekit, nambah sampai cekit gitu loh saudara. Amin. Di sini pakai kotak sih ya. Pakai kotak nggak apa-apa sih, nanti kalau sudah cemplung-plung gitu, dirasain. Udah cekit belum? Gitu. Kalau belum ngomong sama Pak Didi aku belum cekit, tolong dibukain gitu saudara. Haleluya, amin. Supaya kita menabur dengan air mata dan kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu menabur. Amin. Termasuk ketika kita mendoakan jiwa-jiwa. Saya kadang gini saudaraku, saya amati keturunan-keturunan gitu ya saudara ya. Dalam keluarga. Ada keturunan-keturunan yang gini. Anaknya itu diberkati, luar biasa. Padahal ya kerjanya biasa-biasa aja. Tapi nggak tahu gimana kayak hoki aja deh itu. Hoki aja, beruntung aja deh. Ya, ada rekan-rekan pelayanan juga gitu. Ya hidupnya juga ya gitulah kira-kira ya. Tapi kok hoki aja gitu. Ternyata dulu mamanya itu pendoa luar biasa. Mamanya itu mencucurkan air mata doa buat dia. Mungkin mamanya itu nyanyi. Dia ada lagu dulu kan ya apa tuh? Di doa ibuku namaku disebut. Halo, amin. Jangan-jangan keadaan dia baik, keadaan saudara baik,
karena ibumu pernah menabur dengan air mata. Amin. Jangan sombong. Karena ada di atas kita yang sudah menabur duluan. Sehingga kita menuai kebaikannya hari ini. Amin. Tapi Tuhan ingatkan, jangan berhenti menabur. Haleluya. Amin. Saya terlalu percaya di Jakarta Family Church. Banyak orang yang menabur. Pak Didi, Pak Bu Hera, ya Pak Totong, Ibu, kita semua tahu di sini orang-orang yang luar biasa. Sacrifice buat Tuhan. Di tengah kesibukan kerja, terus luangkan waktu melayani Tuhan. Saya percaya, sekalipun kitanya mungkin tidak melihat, tapi anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang percaya. Haleluya! Jangan berhenti menabur karena kita pasti menuai. Amin. Yang keempat, saudara. Yang keempat saya dapati satu hal. Kenapa ada orang tidak siap menuai? Bukan karena dia berhenti menabur, tapi karena ia tidak bersiap untuk menuai itu sendiri. Bersiaplah ketika waktunya itu tiba. Ada orang yang ketika waktunya tiba, ternyata tidak siap menuai. Loh kok bisa gitu? Saya ngerti sekarang kenapa Yosua itu dibilangin Tuhan berkali-kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu, hai Yosua. Ingat saudaraku, ya, berkali-kali Tuhan ngomong gitu. Saya mikir gini, kenapa ya Yosua mau seberangi sungai Yordan masuk tanah Kanaan? Kok Tuhan ingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa Tuhan tidak tahu sih kalau Yosua itu seorang pemberani? Ya kan? Oh, 10 pengintai yang lain bicara lain. Yosua dan Kaleb bicara dengan berani. Kenapa tapi Tuhan ingatin sebelum nyebrang sungai Yordan itu masuk Kanaan? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya percaya Tuhan juga mau bermaksud dibilang gini loh. Kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Karena bukan cuma tantangan di depan sana, tapi di depan sana ada berkat yang berlimpah-limpah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang tangkap sesuatu katakan amin. Karena ada orang tidak siap menuai berkat berlimpah-limpah loh. Tidak cukup mental untuk menerima kekayaan yang Tuhan sediakan. Yang nangkep katakan amin. Jangan sampai hidup kita hancur karena justru berkat yang berlimpah-limpah. Menjadi sombong, menjadi tinggi hati, dan lain-lain. Kita harus siap untuk menuai bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Haleluya. Juga siapkan saudaraku. Di gambar ini lihat. Ada rombongan banyak orang. Ada satu orang yang seolah-olah tidak siap untuk menerima mereka. Saya tiba-tiba diingatin firman Tuhan yang bilang gini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi apa saudaraku? Pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya apa saudara? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi ternyata kita juga harus bersiap. Kita semua, termasuk keluarga di dalam GFC ini, kita bersiap untuk menerima tuaian itu datang. Maaf saya mengamat-amati saudaraku di banyak tempat. Ada yang rindu menuai jiwa-jiwa, tapi tidak bersiap gitu saudara. Artinya ya tidak melakukan apa-apa, ya biasa-biasa aja kayak tahun-tahun kemarin gitu. Tapi saya percaya jemaat Tuhan tempat ini bersiap. Yang mau katakan amin, haleluya. Kul-kul menjadi lumbung-lumbung yang siap untuk menerima jiwa-jiwa. Ada pelatihan-pelatihan penginjilan kalau perlu. Bagaimana kita seharusnya menuai jiwa-jiwa. Karena kalau tidak siap, bahaya. Daud itu orangnya bersiap. Daud bilang gini, Alkitab bilang gini tentang Daud. Waktunya belum genap, kata kitab Samuel. Tetapi Daud telah apa? Bersiap. Wah, Daud itu orangnya prepare. Bersiap. Biarlah kita juga demikian. Melakukan persiapan. Ya mau katakan amin. Kalau menuai jiwa, berdoa. Bangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Karena Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa juga ke tempat ini. Kita semua siap untuk menuai. Amin. Karena kalau momen itu datang,
dan kita tidak siap, itu bisa lewat, saudara. India pernah ngalamin momen lawatan Tuhan, tapi India tidak siap. Tidak satu penginjil pun dikirim ke sana waktu itu, ketika Inggris masih menguasai India. Dan momen penuaian atas India berlalu. Jepang juga pernah ngalamin itu. Ketika Nagasaki, Hiroshima dibom tahun 1945, Jenderal MacArthur telepon ke Amerika dan bilang, Amaterasu Omikami, dewa matahari yang agung, sudah kalah. Jepang adalah ladang yang menguning dan siap untuk dituai. MacArthur bilang gitu, cepat kirimkan misionaris-misionaris atas Jepang. Dan aku akan buat Jepang menjadi negeri Kristen. Tapi ternyata tidak satu misionaris pun dikirim ke Jepang. Dan sampai hari ini Jepang menjadi negeri yang begitu dingin terhadap Injil. Permusik boleh kembali ke tempat. Indonesia pernah mengalami momen-momen tahun 1965. Saya pelajari sejarah dan itu momen di mana seharusnya banyak gereja menuai. Ketika G30 SPKI, ya Gestapo terjadi, banyak orang-orang konvert iman masuk ke gereja berduyun-duyun untuk menjadi Kristen. Tapi gereja justru banyak ketakutan pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Momen penuaian atas Indonesia berlalu. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menuai hari-hari ini. Yang mau lambaikan tanganmu, haleluya, haleluya. Roh Tuhan sudah dicurahkan, kuasa Pentakosta sudah dicurahkan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Tapi kita tetap harus lakukan bagian kita. Kemarin kami baru pulang gathering Pak Totong dari Taman Safari. Wah, kami diajak Pak Yanson lihat-lihat satwa-satwa yang luar biasa. Kami terkagum-kagum karena kami melihat burung-burung yang bisa dilatih begitu rupa, saudara. Luar biasa. Saya pikir kalau seandainya nggak ditamanin Pak Yanson kemarin, saudara, kami mungkin ngapain ke taman burung, paling lihat burung ya begitulah, burung kakak tua, burung apa kayak gitu ya biasa lah ya. Ternyata enggak, saudara. Itu burung bisa dilatih luar biasa. Terus sweet gitu, tiba-tiba dari jauh dari puncak sana turun ke lembah. Nyamperin kita semua di atas kepala kita gitu, Raja Walinya tuh. Bagus sekali gitu ya. Lalu kita baru tepuk tangan, puluhan burung yang lain juga datang. Wah, luar biasa. Itu sampai ada yang bilang, luar biasa ya. Itu burung beneran atau mainannya kali ya, diisi baterai kali itu ya. Kok bisa nurut kayak gitu? Enak aja mainannya, saudara ya. Itu pasti dilatih. Saya sampai dapatkan satu hal gini, yang pasti burung-burung itu nggak mungkin bisa sepinter itu. Tidak cukup cuma didoakan, itu pasti. Pasti dilatih dengan sungguh-sungguh. Amin. Pentakosta sudah dicurahkan. Tapi kita harus melakukan bagian kita. Yang mau katakan amin. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita rindu menuai jasmani, rohani, berkat-berkat kebaikannya, jiwa-jiwa. Hati-hati dengan penghalang-penghalang penuaian. Jangan salah fokus. Jangan cuma fokus pada apa yang kita mau tuai. Tapi fokus pada apa yang harus kita tabur. Tuhan, kami mau menabur di hadapan-Mu. Kalau kami rindukan berkat-berkat keuangan, Kau limpahkan. Biar kami menabur keuangan sampai kami mencucurkan air mata. Tuhan, kalau kami mau menabur kesehatan yang baik, biar kami, Tuhan, menjaga kesehatan kami dengan baik. Supaya kami boleh melayani Tuhan dengan lebih lagi. Tuhan, biarlah kami tidak salah dalam kami menabur ya Tuhan. Di hari-hari yang seperti ini. Di hari-hari di mana orang berkata sedang musim kering. Tapi biarlah kami belajar seperti Ishak. Di musim kering, Ishak tetap menabur. Beri kami hikmat untuk apa yang harus kami tabur. Beri kami hikmat untuk bisnis pekerjaan apa yang harus kami tempuh di hari-hari yang jahat ini Tuhan. Di hari-hari yang netizen Indonesia berseru, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Biar kami tidak demikian. Biar kami melihat justru Indonesia adalah ladang yang siap dituai. Ketika mereka berseru, Indonesia gelap, biarlah umat-Mu berseru, kamilah terang. Ampuni kalau gereja-Mu
Ampuni kalau umat-Mu ikut redup gelap, sementara di luar sana sedang redup dan gelap. Tapi kuasa-Mu sudah dicurahkan atas kami. Kami mau pakai kuasa-Mu itu ya Tuhan. Dan kami mau lakukan bagian kami. Kami mau terus menabur. Dan kami percaya kami pasti menuai ya Tuhan. Kami berdoa biar GFC siap ketika tuaian itu datang. Mari kita yang mau bersiap, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tangan-tangan kami terbatas ya Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan kami mau lakukan bagian kami. Dengan tangan kami ini, pegang, kuatkan dan teguhkan ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu atas kami. Lebih lagi untuk kami melakukan bagian kami, menabur, dan kami pasti menuai. Kemuliaan-Mu telah dicurahkan atas kami. Dan kami percaya ini waktu untuk penuaian besar. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Mari katakan pasti terjadi. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, kita katakan amin.